Berita top dan terupdate timnas hari ini. Line up terburuk Sinteyong versus Cina. Asnawi Mangko Alam diserang netizen Indonesia. Supporter tuntut Sinteyong cari pemain naturalisasi baru di posisi penyerang. Hitung-hitungan peluang timnas lolos ke Piala Dunia. Line up terburuk Sinteyong versus Cina. Di laga matchday keempat kualifikasi Piala Dunia babak ketiga, timnas Indonesia harus menerima pil pahit setelah dihajar Cina dengan skor 2-1. Kekalahan ini menimbulkan sejumlah kekecewaan dari masyarakat Indonesia lantaran ekspektasi mengalahkan Cina justru gagal dan meraih 3 poin untuk memastikan posisi runner-up grup C harus sirna. Hasil buruk ini dinilai terjadi karena faktor line up yang dilakukan oleh Sinteyong. Di laga ini, pelatih Sinteyong menerapkan formasi 3-4-3 dengan susunan pemain Kelvin Verdong, Jaitses, dan Meselgers di lini belakang. Seni Patanama, Nathan Joaon, Ivar Jenner, dan Asnawi di lini tengah. Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, dan Witan Sulaiman di lini depan. Terdapat setidaknya 4 pemain yang dianggap seharusnya tidak masuk ke dalam line up timnas Indonesia saat melawan Cina. Mereka adalah Seni Patanama, Nathan Joaon, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangko Alam. Kehadiran keempat pemain ini dianggap kurang berkontribusi dalam permainan saat menghadapi Cina. Dengan demikian, banyak para supporter mengungkapkan bahwa keempat pemain tersebut seharusnya dicadangkan, bukan dimasukkan ke dalam starter saat melawan Cina. Menurut para supporter, sebaiknya Rizky Ridho dan Tom Haye diturunkan sebagai starter di laga selanjutnya. Bagaimana menurut pendapat Garuda Lovers? Setujukah jika Seni Patanama, Nathan Joaon, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangko Alam dicadangkan di laga selanjutnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Asnawi Mangko Alam diserang netizen Indonesia. Setelah tampil buruk saat membela timnas Indonesia menghadapi Cina, Asnawi Mangko Alam kini mendapatkan serangan dari sejumlah netizen Indonesia. Banyak para netizen mampir ke akun Instagram pribadi Asnawi dan memberikan komentar kritikan terhadap penampilan buruk Asnawi. Mereka tampak tidak puas dengan penampilan Asnawi yang dianggap menjadi salah satu penyebab timnas kalah melawan Cina. Tak tanggung-tanggung, netizen sampai meminta Asnawi agar tidak lagi bermain dan dicoret dari skuad timnas Indonesia. Pemain kayak gini kok masuk starting line up, mana jadi kapten lagi? Gak habis pikir sama Sinteyong. Coret Asnawi dari timnas. Bawa aja bola terus, passing kagak jelas, giliran udah mentok, kena lawan malah nyalahin yang lain. Kapten macam apa kayak gini? Tulis netizen Indonesia. Supporter tuntut Sinteyong cari pemain naturalisasi baru di posisi penyerang. Timnas Indonesia saat ini sudah cukup kuat setelah diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi, terkhusus di lini belakang. Di lini belakang, skuad Garuda sudah memiliki beberapa pemain keturunan elit seperti Meselgers, Jaitses, Kelvin Verdong, dan Sandy Walsh. Di posisi penjaga gawang, timnas memiliki kiper elit seperti Martin Paes. Di posisi tengah, timnas Indonesia memiliki Ivar Jenner dan Tom Haye. Sementara di posisi lini depan, timnas hanya memiliki Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Dari beberapa lini tersebut, saat ini timnas sedang krisis di lini depan, di mana kehadiran Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk belum cukup memberikan ketajaman di lini depan, sehingga supporter menuntut PSSI dan Sinteyong agar segera fokus mencari pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang. Wasit pemimpin laga timnas versus Cina mendapat pujian. Pengadil lapangan pertandingan antara Cina versus timnas Indonesia, Omar Muhammad Al-Ali, mendapat pujian dari supporter tanah air. Meskipun kalah menghadapi negeri tirai bambu, seluruh elemen supporter timnas menerima kenyataan dengan lapang dada dan tidak menyalahkan atau mengintimidasi wasit. Adapun apresiasi yang diberikan kepada wasit tersebut karena sudah adil dan jujur dalam memimpin pertandingan. Menurut para supporter, wasit Omar Al-Ali sudah melakukan keputusan yang tepat, baik dalam tambahan waktu
dan mengambil keputusan pelanggaran. Hitung-hitungan peluang timnas lolos ke Piala Dunia. Meskipun kalah di match keempat kualifikasi Piala Dunia menghadapi Cina, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Perlu diketahui, pada tahun 2018, Korea Selatan berhasil melaju ke Piala Dunia setelah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan total 15 poin. Jadi, jika melihat kondisi jumlah poin yang dimiliki oleh timnas Indonesia, maka pasukan Garuda cukup finish di peringkat ketiga untuk mendapatkan tiket ke babak playoff dengan raihan 15 poin. Saat ini, timnas sudah memiliki 3 poin. Perlu 12 poin lagi untuk memastikan tiket lolos ke babak playoff Piala Dunia 2026. Jadi, dari 6 pertandingan yang tersisa, maka skuad Garuda wajib memenangkan 4 pertandingan lagi agar mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga nasib Indonesia memiliki keberuntungan seperti Korea Selatan pada waktu itu yang juga dilatih oleh Sinteyong. Arhan masih penting sebagai super sub timnas Indonesia. Pratama Arhan kini tak lagi menjadi andalan utama Sinteyong. Namun, meski demikian, Arhan berhasil menjadi super sub timnas Indonesia saat menghadapi Cina. Berkat lemparan jauhnya, ia berhasil memperkecil skor timnas melawan Cina menjadi 2-1. Oleh karena itu, Sinteyong harus pandai mengambil keputusan kapan harus menurunkan Arhan dan kapan belum membutuhkannya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Klasemen sementara timnas Indonesia saat ini. Setelah gagal mengalahkan Cina di match keempat babak penyisihan grup, berikut klasemen sementara timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Di posisi pertama ada Jepang dengan total 10 poin dengan rincian 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di posisi kedua Australia dengan total 5 poin dengan rincian 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Di posisi ketiga Arab Saudi dengan total 5 poin dengan rincian 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Di posisi keempat Bahrain dengan total 5 poin dengan rincian 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Di posisi kelima timnas Indonesia dengan total 3 poin dengan rincian 3 kali hasil imbang dan 1 kekalahan. Dan di posisi terakhir Cina dengan total 3 poin dengan rincian 3 kekalahan dan 1 kemenangan. Sekian berita top timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan saran dan masukannya. Terima kasih.